Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan tentang landasan filosofis pendidikan. Perkenalkan anggota kelompok yang pertama, Vanessa Afrileza dengan NIM akhir 53, Anissa Nurrohma dengan NIM akhir 68, Sajida Azaza dengan NIM akhir 76, Sarah Firdausi dengan NIM akhir 78, Berlian Chelsea dengan NIM akhir 80, Kenya Akbar dengan NIM akhir. Peta konsep. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan terdiri dari pengertian landasan filosofis pendidikan, pengertian landasan ontologis pendidikan, pengertian landasan epistemologis pendidikan, pengertian landasan aksiologis pendidikan, hubungan ketiga landasan, penerapan landasan filosofis pendidikan dalam pembelajaran di sekolah, dan terakhir landasan filosofis pendidikan di Indonesia dan penerapannya. Bab 3 penutupan, yaitu terdiri dari kesimpulan dan aspek landasan filosofis pendidikan yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Ketiga landasan ini saling terkait dan menjadi landasan terciptanya pendidikan yang bermakna, beretika, dan humanis. Dalam konteks kurikulum merdeka, pemahaman terhadap landasan filosofi pendidikan penting untuk mendorong pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kemampuan berpikir kritis. Latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk peradaban dan kemajuan bangsa. Bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga pembentuk nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Karena itu, pendidikan tidak terpisah dari filsafat, yang menjadikan dasar berpikir kritis dan sistematis dalam menentukan arah serta tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan mencakup 3 aspek utama yang saling berhubungan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memperkuat ketiga landasan ini melalui nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Di era Society 5.0, pendidikan harus adaptif terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itu, landasan filosofis perlu diaktualisasikan dalam kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Dengan pemahaman landasan filosofis yang kuat, pendidikan dapat melahirkan generasi cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan berkarakter sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan? 2. Bagaimana pengertian dan makna dari landasan ontologis pendidikan? 3. Apa yang dimaksud dengan landasan epistemologis pendidikan? 4. Apa pengertian dari landasan aksiologis pendidikan? 5. Bagaimana keterkaitan antara landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam praktik pendidikan? 6. Bagaimana penerapan landasan filosofis pendidikan dalam proses pembelajaran di Indonesia di sekolah? 7. Apa landasan filosofis yang digunakan sekarang di Indonesia serta penerapannya dalam pendidikan? Tujuan pembelajaran. 1. Untuk mengetahui pengertian landasan filosofis pendidikan. 2. Untuk memahami konsep dan makna landasan ontologis pendidikan. 3. Untuk menjelaskan landasan epistemologis pendidikan. 4. Untuk mengetahui pengertian dari landasan aksiologis pendidikan. 5. Untuk menganalisis hubungan antara ketiga landasan filosofis, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam praktik pendidikan. 6. Untuk mengidentifikasi penerapan landasan filosofis pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah. 7. Untuk mengetahui apa landasan filosofis yang digunakan Indonesia saat ini serta penerapannya dalam pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta dan
Sophos yang berarti kebijaksana, sehingga filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan. Menurut Kamus Webster Universal, filsafat adalah ilmu yang mempelajari prinsip, hukum, dan dasar yang mengatur alam semesta, termasuk studi tentang estetika, etika, logika, dan metafisika. Landasan filosofis pendidikan memberikan arahan dan pemahaman bagi konselor agar setiap kegiatan bimbingan dan konseling dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan sendiri berarti alas, fondasi, atau dasar pijakan suatu hal, sehingga landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak pendidikan, mencakup momen studi maupun praktik pendidikan. Pengertian landasan ontologis pendidikan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang berarti keberadaan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara umum, ontologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan segala sesuatu. Kajian ini berusaha menjelaskan realitas yang sebenarnya, bukan yang bersifat sementara atau berubah-ubah. Ontologi juga memandang bahwa setiap hal yang ada di dunia ini memiliki hubungan sebab akibat yang sistematis. Melalui pemahaman ini, manusia dapat mengetahui esensi dari sesuatu yang benar-benar ada, baik dalam diri sendiri maupun alam semesta. Landasan ontologis dalam filsafat esensialisme. Landasan ontologis dalam filsafat esensialisme berpandangan bahwa dunia diatur oleh aturan kosmis dan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan tatanan alam. Manusia memiliki tujuan hidup yang mulia, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia harus selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan kebijaksanaan serta mencapai unsur ilmu, seni, dan moral sebagai dasar pembentukan kepribadian yang utuh. Filsafat esensialisme berakar pada dua aliran utama, yaitu 1. Realisme objektif yang menekankan bahwa alam fisik memiliki keteraturan dan dapat dipahami melalui pengetahuan rasional. Yang kedua, idealisme objektif yang memandang manusia sebagai bagian dari alam semesta yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian landasan epistemologis pendidikan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, epistemologi adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini adalah sasaran dan tahap pengantara untuk mencapai tujuan pengetahuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Landasan epistemologis pendidikan akan membantu para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan. Soeharto, tahun 2011. Tujuan epistemologi menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Pengertian landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu kata aksion atau nilai dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan penggunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Landasan aksiologis pendidikan akan membekali para pendidik berpikir klarifikasi tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan, sehingga akan mampu memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitas dengan konteks dunia global. Manfaat mendalam landasan aksiologis pendidikan adalah untuk secara konsisten merumuskan landasan epistemologis pendidikan. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yakni 1. Etika. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu.
2. Estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Selanjutnya, hubungan antara ketiga landasan filosofis yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam praktik pendidikan. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat keberadaan dan objek pengetahuan. Dalam pendidikan, ontologi memandang peserta didik sebagai makhluk berpotensi yang perlu dikembangkan secara menyeluruh. Dalam Islam, ontologi terkait dengan fitrah manusia yaitu potensi bawaan untuk menerima nilai agama dan kebaikan, serta menanamkan kesadaran akan Tuhan atau ihsan. Ontologi menjadi dasar pemahaman tentang siapa peserta didik dan apa yang dipelajari. Yang kedua, epistemologis. Dalam pendidikan, epistemologi menjadi dasar metode pembelajaran yang logis, kritis, dan berbasis pengalaman. Epistemologi membahas asal dan cara memperoleh pengetahuan. Antara lain, idealisme, pengetahuan berasal dari ide dalam diri manusia. Empirisme, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan penginderaan. Logikalisme, logika sebagai dasar ilmu pengetahuan. Dan konstruktivisme, pengetahuan dibangun melalui pengalaman aktif. Yang ketiga, aksiologis. Aksiologi membahas nilai, etika, dan manfaat pengetahuan. Ilmu harus membawa kebaikan dan kemaslahatan. Dalam pendidikan, aksiologi berfungsi membentuk karakter, budaya sekolah, serta mengajarkan etika dan estetika dalam bertindak. Ilmu yang tidak memiliki nilai aksiologis dapat berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, penerapan landasan filosofis pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Landasan filosofis pendidikan membantu pendidik dan peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Hal ini mendukung penerapan kurikulum merdeka untuk membentuk SDM unggul di era Society 5.0. Yang pertama, mengarahkan pendekatan pembelajaran yang tepat. Filsafat pragmatisme mendorong kurikulum merdeka untuk mengutamakan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Sementara konstruktivisme menekankan pentingnya peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman interaktif yang berpusat pada mereka. Selanjutnya, yang kedua, membentuk peran guru. Dalam pandangan konstruktivisme, kurikulum merdeka mendorong pembelajaran eksploratif dengan guru sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai pembelajar aktif. Hal ini membentuk peserta didik yang kritis, adaptif, dan siap menjadi SDM unggul. Yang ketiga, mendorong kebebasan dan kemandirian serta pengembangan karakter nilai sosial peserta didik. Filosofi eksistensialisme dalam kurikulum merdeka menekankan kebebasan dan tanggung jawab peserta didik dalam memilih jalur belajar sesuai minat dan bakat untuk membentuk karakter mandiri dan berintegritas, sementara rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan nilai sosial, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap komunitas. Yang keempat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Filosofi humanisme menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, sehingga pendidikan harus fleksibel dan inklusif. Kurikulum merdeka memberi kebebasan dalam memilih pelajaran dan metode belajar sesuai minat dan bakat untuk mendukung perkembangan optimal dan mencetak SDM unggul di era 5.0. Selanjutnya yang kelima, menyesuaikan dengan perubahan zaman di era Society 5.0 secara global. Filosofi progresivisme menekankan bahwa pendidikan harus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kurikulum merdeka dirancang agar responsif terhadap tuntutan era Society 5.0 dengan fokus pada keterampilan abad ke-21 untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.
Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan di Indonesia dan penerapannya. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan filosofis pendidikan nasional untuk membentuk generasi yang berkarakter, bermoral, dan beretika. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dilakukan melalui kebijakan, kurikulum, dan metode pembelajaran. 1. Kebijakan pendidikan berlandaskan Pancasila. Pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan sesuai nilai-nilai Pancasila seperti program wajib belajar 12 tahun untuk mewujudkan keadilan sosial pada sila kelima dan pembelajaran PPKN guna untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta karakter siswa. Kebijakan ini bertujuan membentuk generasi yang cerdas, berjiwa nasionalis, dan berakhlak. Yang kedua, kurikulum Pancasila. Kurikulum berperan dalam menanamkan nilai Pancasila melalui mata pelajaran, metode, dan kegiatan sekolah. Nilai seperti toleransi, demokrasi, dan gotong royong diterapkan dalam kegiatan kelas maupun ekstrakurikuler untuk membentuk karakter sesuai cita-cita Pancasila. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis Pancasila. Metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek sosial, dan simulasi peran digunakan untuk menanamkan nilai musyawarah, kerjasama, serta empati. Guru berperan dalam teladan nilai Pancasila dalam sikap dan pendidikan. Kesimpulan, landasan filosofis pendidikan menjadi dasar penting dalam mengarahkan tujuan dan proses pendidikan. Melalui aspek ontologis, pendidikan memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dan berpotensi untuk berkembang. Melalui aspek epistemologis, pendidikan berfungsi mengembangkan pengetahuan yang benar, dan melalui aspek aksiologis, pendidikan menanamkan nilai moral dan etika. Ketiga landasan ini saling berkaitan dalam membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan era Society 5.0 dan kurikulum merdeka. Saran, pendidik diharapkan dapat menerapkan landasan filosofis pendidikan dalam setiap proses pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik. Peserta didik hendaknya memahami bahwa belajar merupakan proses mengembangkan potensi diri secara utuh. Lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah juga perlu menguatkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai filsafat agar pendidikan di Indonesia mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.